Kejaksaan Negeri atau Kejari Takalar, Sulawesi Selatan, menetapkan dan menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pembayaran kredit usaha rakyat atau KUR PT Pegadaian Cabang Takalar tahun 2023-2024. Tersangka berinisial Andi Dian Anugrah yang bertugas sebagai tenaga outsourcing bisnis proses outsourcing atau BPO melalui kerjasama Pegadaian dengan PT Pesona Optima Jasa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar Musdar mengungkapkan 3 modus yang dilakukan tersangka dalam menyelewengkan dana KUR tersebut. Menurutnya tersangka juga menggunakan skema bagi 2 kredit, di mana tersangka mengajak nasabah melakukan top up pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Ia menjanjikan pembayaran angsuran dibagi 2, namun dana yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan sehingga nasabah tetap menunggak. Sehingga hasil audit Satuan Pengawasan Intern atau SPI Pegadaian dan Inspektorat Operasional Wilayah 6 Makassar menemukan kerugian mencapai Rp466.477.620. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Suasana penuh haru menyelimuti perumahan Grand Sulawesi Kabupaten Goa Kamis 11 September. 4 keluarga korban peristiwa demonstrasi di Makassar resmi menerima subsidi dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian negara atas tragedi 29 Agustus lalu. Rumah layak huni tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Hadir pula Wakil Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Bupati Goa, Bupati Bone, serta jajaran Forkopimda. 4 keluarga penerima adalah keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri, Serinawati, Saiful Akbar, dan Rusdam Sudiansyah. Mereka tampak menitikkan air mata saat menerima kunci rumah, seraya menyampaikan rasa syukur atas perhatian besar pemerintah. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemberian rumah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Di satu sisi, Tito juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu untuk melakukan rehabilitasi gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel yang dibakar massa. Tim dari Kemenpu disebut sudah melakukan peninjauan. Sementara itu, Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut rumah subsidi ini tidak hanya sekedar hunian, tetapi simbol kehadiran negara. Ara juga memuji kesiapan pemerintah Kota Makassar yang dinilai sigap menyiapkan lokasi dan hunian yang berkualitas. Sedangkan Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan duka mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian turun langsung meninjau pos keamanan lingkungan atau Poskamling di Kecamatan Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kamis 11 September malam. Kehadiran Tito bukan sekadar patroli rutin, melainkan bentuk apresiasi kepada pemerintah kota atau Pemkot Makassar yang bergerak cepat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifli Nanda, serta Camat Rapocini M. Aminuddin. Ia memuji langkah Pemkot yang membentuk posko-posko Siskamling di tingkat RT, RW hingga kelurahan. Menurutnya kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat keamanan berbasis lingkungan melalui ronda malam. Tito menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya menjaga ketertiban warga, tetapi juga berpotensi menjadi role model nasional dalam sistem keamanan komunitas. Ia mengakui Siskamling yang digerakkan langsung oleh warga memberikan rasa aman lebih kuat dibandingkan pengawasan aparat semata. Ia juga mengingatkan bahwa tradisi menjaga keamanan lingkungan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak masa lalu, desa-desa memiliki jagabaya yang mengawasi keamanan setempat. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Serinawati, salah satu staf anggota DPRD Kota Makassar asal Bone yang menjadi korban peristiwa demonstrasi 29 Agustus lalu. Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman hadir memberikan santunan dan berbagai fasilitas untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain memperoleh rumah subsidi dari pemerintah pusat bersama 3 keluarga korban lainnya, keluarga Sarina juga mendapat perhatian khusus dari Bupati Bone.
Bupati Andi Asman menyerahkan sejumlah bantuan, mulai dari fasilitas umrah hingga sarana pertanian. Menurutnya bantuan ini bukan sekedar santunan, tetapi juga bentuk pendampingan jangka panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Andi Asman juga menyampaikan pesan khusus kepada orang tua Sarina agar tetap tabah menghadapi musibah. Ia memahami betul perasaan kehilangan anak sematawayang. Dengan suara bergetar, Bupati Bone mengenang pengalamannya sendiri kehilangan putri pertamanya akibat kecelakaan lalu lintas. Ia menegaskan bahwa kepergian Sarina bukanlah akhir, melainkan jalan menuju tempat terbaik di sisi Allah. Asman berharap santunan ini menjadi penyemangat bagi keluarga Sarina untuk bangkit kembali menata kehidupan. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong dan solidaritas antar warga Bone dalam menguatkan keluarga korban. Festival Media 2025 akan berlangsung di Benteng Ujung Pandang, Kota Makassar pada 12-14 September 2025. Kegiatan tahunan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ini akan mempertemukan jurnalis, aktivis, seniman hingga NGO dengan mengusung tema freedom yang dipilah ke dalam 3 subtema utama, yaitu ekologi justice, expression, dan press. Ketua Panitia Festival Media 2025 Syahrul Ramadan menegaskan bahwa gelaran tahun ini dirancang untuk merangkul berbagai pihak. Dia menyebut keterlibatan pembicara dari beragam daerah di Indonesia menjadi bentuk nyata semangat kolaborasi yang diusung. Isu terhadap kebebasan pers juga menjadi perhatian serius dalam festival ini. Ketua Steering Komite Gregorius Magnus Finesso menyatakan bahwa pers tidak boleh lagi mendapat tekanan maupun intimidasi, selain itu juga menyinggung soal kerusakan alam di Sulawesi Selatan. Gregorius juga menyinggung catatan kekerasan terhadap jurnalis yang terus terjadi di Indonesia. Ia memaparkan sepanjang Januari hingga Agustus 2025, AJI Indonesia mencatat ada 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan beragam bentuk. Dia menambahkan hanya dalam kurun waktu 6 hari selama gelombang demonstrasi, sudah terjadi 23 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi. Bentuk kekerasan itu termasuk penyetopan siaran langsung atau live TikTok yang dilakukan oleh jurnalis.